Hai Minamania, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menginformasikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Highlight News. Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya tingkatkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, salah satunya awak kapal perikanan melalui pelatihan dan penyuluhan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan turut menggelar Diklat Basic Safety Training atau BST dan rating bagi awak kapal perikanan yang melibatkan 417 orang awak kapal perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Kegiatan ini terlaksana pada 15 hingga 25 Januari 2024 dengan menggelar rangkaian kegiatan berupa Diklat BST yang diikuti 343 peserta, Diklat BST kapal layar motor yang diikuti sebanyak 19 peserta, dan sertifikasi rating awak kapal perikanan yang diikuti 55 peserta yang semuanya berasal dari seluruh Indonesia. Para peserta ini ditargetkan berkarir di luar negeri pada bidang kapal perikanan, kapal niaga, kapal barang, dan pekerjaan lingkup offshore. Diklat BST bertujuan memberikan pengetahuan terkait keselamatan kerja di atas kapal, sementara sertifikasi rating awak kapal perikanan mengajarkan pelaksanaan pekerjaan dasar di kapal perikanan seperti pengoperasian dan perawatan alat penangkapan ikan. Kepala BPPSDM KPI Nyoman Radiarta menjelaskan, awak kapal yang berkualitas dan bersertifikasi bukan hanya menjadi penopang terwujudnya program ekonomi biru, namun juga dapat membuka peluang untuk memulai karir di luar negeri seperti di negara Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, dan negara-negara Eropa. Pada kesempatan ini, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Prigiwati menekankan, selain pengetahuan dan keterampilan bagi keselamatan awak kapal, hal penting lain yang harus diperhatikan yaitu kedisiplinan saat di atas kapal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti halnya dalam penggunaan alat keselamatan saat bertugas. Kemampuan dalam menerapkan keselamatan kerja awak kapal perikanan sesuai dengan standar kualifikasi harus dipenuhi dalam STCWF 1995. Hal tersebut dapat meminimalisir hingga menghilangkan resiko atau bahaya yang dapat menjamin keselamatan dan keberlangsungan pekerjaan di atas kapal ikan. Kegiatan tersebut sekaligus menutup Diklat BST yang telah berlangsung sejak 15 hingga 23 Januari 2024 serta bertepatan dalam pembukaan Diklat Rating Awak Kapal Perikanan. Tugas dan fungsi pelatihan yang diambil oleh Puslatlu KP harus memiliki standar dan komprehensif dalam semua bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, perlu diadakan pembuatan standar kerja sesuai peran dan sikap kerja pada tiap bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif. Pada tanggal 15 sampai 17 Januari lalu, Puslatlu KP mengadakan rapat pembahasan modul pelatihan diversifikasi olahan ikan sidat di Bogor, Jawa Barat dengan mengundang unit kerja terkait. Pembahasan modul pelatihan tersebut diselenggarakan dalam rangka kerja sama Puslatlu KP dengan IFIS Project dan Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal terkait penanganan serta budidaya ikan sidat di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sukabumi. Adapun pihak yang diundang dalam rapat pembahasan tersebut antara lain BP3 Tegal, BP3 Banyuwangi, perwakilan IFIS Project, P2MKP Bina Sejahtera Bogor, Rizky Food Sukabumi, Penyuluh Perikanan Kabupaten Cilacap, dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Sukabumi. Pada rapat tersebut terdapat beberapa poin penting dalam pengolahan diversifikasi ikan sidat, antara lain kunci standar sanitasi dan higienitas, penanganan dan persiapan bahan baku sidat, proses pembuatan produk olahan sidat, pengemasan hasil perikanan, serta analisa usaha produk hasil perikanan. Kebutuhan cacing sutra dalam budidaya perikanan kian meningkat dari waktu ke waktu. Cacing sutra dinilai sebagai solusi dari masalah utama pembenihan ikan air tawar, yaitu pada ketersediaan pakan alami. Cacing sutra diketahui mengandung vitamin B12, mineral, asam amino, serta asam lemak tak jenuh yang dapat mencukupi kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan benih ikan. Budidaya cacing sutra tidak hanya menguntungkan, namun juga efisien karena tidak memerlukan lahan yang luas, serta biayanya yang tidak terlalu tinggi. Situasi tersebut menarik minat banyak pembudidaya untuk mulai mengembangbiakan cacing sutra. Salah satunya Pak Mansuruddin, pembudidaya cacing sutra dari kelompok Barokah Persatuan. Pak Mansur menerapkan metode budidaya cacing sutra sistem konvensional di halaman rumahnya dengan menggunakan media lumpur.
Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memulai budidaya cacing sutra cukup mudah. Pertama, menyiapkan lahan dengan memanfaatkan kolam, nampan bertingkat maupun bak dalam budidaya cacing sutra. Setelah itu dilakukan pembuatan media. Media yang paling disarankan dalam budidaya cacing sutra ini adalah lumpur organik, namun terdapat beberapa alternatif lain yang dapat digunakan, contohnya kertas telur yang sudah dilumatkan. Setelah media tersedia, bibit cacing sudah bisa mulai ditebar. Setelah penebaran, bibit cacing diberikan perawatan lebih lanjut seperti penjagaan sistem resirkulasi air, memastikan suhu dan air kolam agar optimal, serta pemberian pakan teratur. Panen pertama dilakukan 3 bulan setelah indukan cacing sutra ditebar. Setelah panen pertama, cacing sutra bisa dipanen setiap 1 minggu sekali. Harga cacing sutra di musim penghujan cukup meningkat, yakni kisaran Rp35 hingga Rp70.000. Tak heran jika bisnis ini sangat menjanjikan dan budidaya cacing sutra dapat menjadi alternatif bagi para pemula yang ingin mencoba budidaya dengan memanfaatkan lahan terbatas. Tak hanya cacing sutra, ikan hias jenis koi juga turut digandrungi para pembudidaya ikan hias. Bagaimana tidak, kombinasi warna pada ikan koi memiliki daya tarik tersendiri dan cara berenangnya yang elegan mampu memberikan ketenangan bagi siapa saja yang memelihara ikan hias ini. Tak heran jika ikan hias ini masih terus dicari para pecinta ikan hias. Ikan koi bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan selain mampu memberikan keuntungan, biaya perawatan ikan ini tergolong ramah di kantong. Seperti halnya Cece Komaini, ketua kelompok pembudidaya ikan saung ikan gurame yang kerap dikenal sebagai juragan ikan koi binaan penyuluh perikanan Kabupaten Bogor. Ia menjadi salah satu contoh pembudidaya ikan koi yang sudah merintis usaha budidaya ikan koi sejak tahun 2005 lalu. Ikan koi yang dibudidayakan yakni menggunakan sistem tradisional serta melakukan breeding secara alami dengan melakukan perbandingan 3:1. Perbandingan tersebut berupa 3 ikan koi jantan dan 1 betina dengan tujuan untuk menghasilkan warna ikan koi yang menarik. Tahapan yang pertama yakni memilih dan memisahkan indukan yang besar untuk menghasilkan anakan yang besar, yakni rentan usia 3 hingga 4 tahun. Setelah itu, melakukan pemijahan ikan koi. Hasil dari pemijahan tersebut atau anakan ikan koi yang sudah berusia 14 hari dibawa ke kolam sawah dan dipilih hasil anakan yang berkualitas. Setelah dipisahkan, akan dilakukan pembesaran selama 7 hingga 12 bulan untuk siap dijual. Harga jual hasil budidaya dari juragan ikan koi ini terbilang fantastis, yaitu kisaran Rp50.000 hingga jutaan rupiah tergantung corak dari ikan koi. Hasil budidaya ikan koi ini telah dipasarkan di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa Barat, DKI Jakarta hingga luar pulau. Baginya, berbudidaya ikan koi harus memiliki konsistensi dan kerja keras yang tinggi untuk mendapatkan ikan yang berkualitas. Nah, itu dia Minamania highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.